Jadi pada soal 14 A4 itu akan membahas mengenai koefisien transfer panas untuk konveksi paksaan turbulen dalam tabung. Di sini soalnya tertera air itu mengalir dalam sebuah tabung yang diameternya itu 2 inci pada laju alir massa sebesar 15 pound per jam dengan suhu dinding dalam tabungnya itu sebesar 160 derajat Fahrenheit dan suhu bulk fluidnya itu sebesar 60 derajat Fahrenheit. Yang ditanya berapa besar flux X pada dinding pipa. Yang di sini itu dia diasumsikan haloknya itu untuk nilai asymptot konstan. Untuk penyelesaian langsung ke penyelesaian. Untuk penyelesaiannya itu di sini kita tulis data yang diketahui, yaitu ada TB. TB adalah temperatur dari blok fluida, yaitu besarnya 60 derajat Fahrenheit, kemudian dikonversikan ke dalam derajat Celcius menjadi 15,56. Nah, kemudian ada T0. T0 adalah temperatur dari dinding dalam tabungnya yaitu sebesar 160 derajat Fahrenheit, kemudian sama dikonversikan ke dalam derajat Celcius menjadi 71,11 derajat Celcius. Nah, diketahui pula tadi laju alir massanya yaitu 15 pound per jam. Ditanya yaitu berapa flux panas atau Q pada dinding pipa. Nah, untuk mencari flux panas, yang pertama itu adalah mencari nilai viskositas. Untuk mencari nilai viskositas, pada kasus soal 14 A4 ini kita menggunakan rumus interpolasi, yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, di mana viskositas yang akan kita cari adalah viskositas B pada TB dan viskositas mu0 pada T0. Pada viskositas pada TB dengan suhu 15,56 derajat Celcius dimasukkan ke dalam rumus, X-nya, X di sini itu adalah suhu dari viskositas yang akan kita cari, yaitu suhu dari TB, yaitu 15,56 dimasukkan ke dalam rumus. Untuk X1 dan X2-nya, kita menggunakan data dari tabel viskositas air dan juga udara pada 1 ATM. Karena di soal itu terteranya itu hanya air, maka kita menggunakan suhu dan juga viskositas dari data di tabel air. Ini, karena tadi kan TB-nya itu kan 15,56. Jadi kita itu pakai suhu di antara 0 sama 20 dikarenakan suhu 15,56 itu di antara suhu 0 dan juga 20. 0-nya ini sebagai X1. Nah, 20-nya itu sebagai X2. Itu. Kemudian kita masukkan ke data X1-nya itu 0, jadi 15,56 dikurangi 0, X2-nya itu tadi 20, dikurangi X1-nya tadi 0, sama dengan Y. Y adalah nilai viskositas yang akan kita cari, dikurangi Y1 adalah viskositas dari suhu X1, yaitu suhu 0, di mana viskositas dari 0 derajat Celcius itu adalah 1,787 milipascal, kemudian Y2 adalah viskositas dari X2, yaitu viskositas dari 20 di sini itu 1,0019. Masukkan ke dalam data, yaitu Y min 1,787 dibagi 1,0019 dikurangi 1,787. Jadi Y sama dengan 1,787 ditambah 15,56 dikurangi 20 dikali min 0,7851. Diperoleh Y itu sama dengan 1,13 milipascal. Kemudian selanjutnya untuk mu0 pada suhu
T0 itu sama dengan X, itu adalah suhu T0, masukkan ke dalam rumus, yaitu 71,11, sedangkan untuk X1 dan X2 pada mu0, itu kita memakai data pada suhu 60 dan juga 80. Kenapa pakai suhu 60 sama 80? Karena tadi kan suhu di T0-nya itu kan 71,11. Jadi suhu 71,11 itu di antara suhu 60 dan juga 80. 60 itu sebagai X1, nah suhu 80 itu nanti itu sebagai X2. Itu. Kemudian kita masukkan ke dalam data yang tadi. Jadi ini di sini itu X-nya itu 71,11 dikurangi X1-nya tadi 60, X2 dibagi X2-nya tadi 80, dikurangi X1-nya yaitu 60 sama dengan Y, yaitu adalah viskositas yang akan kita cari, dikurangi Y1-nya itu adalah viskositas dari X1, yaitu viskositas dari 60, kita lihat viskositas dari 60 adalah 0,4665. Kita masukkan ke dalam data, kemudian dibagi Y2. Y2 itu adalah viskositas dari X2. X2 tadi itu 80. Jadi X2-nya itu viskositas dari 80, yaitu 0,3548. Kita masukkan ke dalam data, kemudian dikurangi dari Y1 tadi yaitu 0,4665. Kemudian diperoleh Y itu sama dengan 0,4665 ditambah 11,11 dibagi 20 dikali min 0,1117. Nah, diperoleh Y itu sama dengan 0,398 mPa. Jadi diperoleh untuk viskositas B atau mu B itu sebesar 1,13 mPa dan untuk mu 0-nya itu sebesar 0,398 mPa. Untuk langkah yang kedua itu kita mencari nilai TF. TF itu adalah nilai rata-rata dari suhu yang tadi. Suhunya itu kan ada suhu T0 sama TB. Jadi suhu rata-rata dari T0 sama TB. Di sini itu kita jumlahkan T0 plus TB dibagi 2. Dimana tadi itu T0-nya kan tadi kita jumlahkan, yaitu T0 tadi ada 60 sama 160, kita masukkan ke dalam data, yaitu 60 ditambah 160, kemudian dibagi 2. Hasilnya ketemunya 110 derajat Fahrenheit, di mana ini dikonversikan ke derajat Celcius menjadi 43,33 derajat Celcius. Dari suhu TV, kita dapat memperoleh data ada mu, ada Cp sama K. Nah, mu, Cp sama K ini akan digunakan untuk mencari data selanjutnya, di mana mu ini itu sebesar 1,48 pound per jam feet. Cp itu adalah kapasitas panas spesifik, yaitu sebesar 4,1792 Joule per gram derajat Celcius, diubah satuannya menjadi BTU per pound Fahrenheit, yaitu sebesar 0,99885 BTU per pound Fahrenheit. Kemudian konduktivitas panasnya itu sebesar 0,6348 W per meter Kelvin, sama dengan 0,36679 BTU per jam feet Fahrenheit. Nah, dari data yang tadi, dari data mu, Cp, sama K, kita itu bisa untuk mencari nilai PR dan juga nilai RE. Di mana nilai PR itu dengan menggunakan persamaan Cp dikali mu per K. Nah, Cp-nya itu tadi kan ini 0,99885 BTU per pound Fahrenheit dimasukkan, kemudian mu-nya itu 1,489 pound per jam feet dimasukkan ke dalam data perhitungan, kemudian dibagi konduktivitas panas yaitu sebesar 0,36679 BTU per jam feet Fahrenheit. Nah, untuk bilangan PR itu
diperoleh sebesar 4,05. Kemudian mencari bilangan Reynolds. Untuk mencari bilangan Reynolds, kita menggunakan persamaan RE sama dengan rho kali V kali D dibagi mu. Di mana rho kali V itu kita bisa peroleh dari rumus berikut yang ini. Ini. Jadi kan seperti yang kita tahu, rumus laju alir massa kan M sama dengan rho dikali A dikali V. Di mana kita bisa ubah ruas, pindah ruas. Jadi ini ke sini, ini itu ke sini. Nah, jadi itu nanti rumusnya itu jadi seperti ini. Jadi rho V itu sama dengan M dibagi A. Nah, kemudian dari rumus ini kita masukkan ke dalam sini. Di mana tadi kan RE kan sama dengan rho V kali D per mu. Jadi rho V itu sama dengan M per A dikali D dibagi mu. Di mana A-nya itu kan tadi kan tabung. Luas dari tabung itu adalah Pi per 4 D kuadrat. Kita masukkan ke sini. Jadi rumusnya itu menjadi M dibagi Pi per 4 dikali D kuadrat dikali D per mu. Nah, di sini kan ada sama-sama D. Kita coret. Nah, yang ini hilang. Yang di bawah masih sisa 1. Sehingga persamaannya itu menjadi RE sama dengan 4M dibagi Pi kali D kali mu. Sama dengan 4. M-nya kan tadi di atas diketahui 15 pon per jam. Kita masukkan 15 pon per jam. Nih, nih. M-nya kan tadi 15 pon per jam. Kemudian dibagi sama Pi-nya itu 3,14 dikali diameternya. Diameternya itu tadi diameter tabungnya. Itu pada soal itu diketahui diameter tabungnya itu ini. 2 inci. 2 inci. Nah, kemudian kita masukkan ke perhitungan. Ke sini, di mana tadi kan 2 inci. 2 inci, nah 2 in itu sama dengan karena 1 incinya itu 1/12, berarti kalau 2 inci itu sama dengan 2/12 feet. Gitu. Nah, terus dikali sama mu. Tadi data mu itu sebesar 1,489 pon per jam feet. Kita masukkan ke dalam data sehingga kita peroleh bilangan Reynolds-nya itu sebesar 7,70 dikali 10 pangkat 4. Tuh. Nah, dari bilangan Reynolds ini nanti kita dapat memperoleh koefisien transfer panasnya. Nah, tapi dalam kasus ini kita harus mencari titik koordinat untuk mencari nilai H. Di mana tadi kan diketahui nilai Rn-nya itu 7,70 kali 10 pangkat 4. Nah, untuk mencari nilai H, itu kita bisa baca dari tabel ini. Tadi kan 7,70. Jadi kan 7,70 kali 10 pangkat 4. Diperkirakan kan di sini. Kita tarik lurus garis di sini. Tarik lurus. Kita tarik lurus garis. Kemudian habis dari sini kan perpotongan nih sama ini. Terus kita tarik garisnya ke sini. Ke kiri. Lurus. Intinya ini lurus ya. Terus habis itu ini di sini itu nanti bakal ketemu titik koordinat untuk dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari H gitu.
Nah, kita udah dapet nih titiknya. Tadi diperkirakan itu titiknya nah, sebesar 0,028. Nah, kita itu pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini, yang tengah. Nah, terus kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu H in dibagi CP dikali G dikali CP kali mu per K pangkat 2 per 3, 2 per 3, kemudian dikali mu B per mu 0, di pangkat min 0,14 sama dengan 0,0028. Nah, sebelum mencari nilai H, kita kan belum belum tahu nih nilai G-nya itu berapa. Nah, jadi di sini tuh kita mencari nilai G, di mana nilai G-nya itu sama dengan nilai rho V. Nah, rho V itu sama dengan 4M dibagi Pi kali D kuadrat. Kayak yang tadi udah dibahas di slide sebelumnya, yaitu kita masukkan nilainya 4 dikali ini M, laju alir masanya itu 15 pound per jam, dibagi Pi, Pi-nya itu tadi 3,14 dikali D kuadrat. D kuadrat tadi kan udah diketahui sebelumnya, kalau D-nya itu 2 per 12. Terus ini dikuadratin. Sama dengan 6, ini dikuadratin. Maaf, ini ada kuadratnya. Jadi dikuadratin sama dengan ketemunya itu 6,88 kali 10 pangkat 5 pound per jam fit kuadrat. Tuh. Nah, kemudian dari nilai G kita masukkan, udah ketemukan nilai G-nya, kita masukkan ke rumus H log. Kenapa di sini H log? Karena tadi di soal di sini itu diasumsiin koefisien transfer panasnya itu H log. Jadi kita itu pakainya H log gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ke dalam rumus, yaitu tadi ini, kan tadi ininya itu dipindah ruas. Jadi ini itu dipindah ruas, jadi halog itu sama dengan 0,0028 dikali CP dikali G dikali CP mu per K pangkat min 2 per 3 dikali mu B per mu 0 pangkat plus 0,14, dikarenakan tadi kan dipindah ruas. Jadi ini itu nanti jadinya gini. Ini tuh ke sini yang 0,0028-nya, yang H-nya, yang H ini itu dipindah ke sini. Gitu. Sehingga menghasilkan rumus H log itu sama dengan 0,0028 dikali CP kali G dikali CP kali mu per K pangkat min 2 per 3 dikali mu B per mu 0 pangkat plus 0,14. Terus masukin datanya, yaitu 0,0028 dikali tadi kan CP, data CP udah diketahui itu tadi di atas. Kita pakai data CP dari yang ini. CP-nya itu 0,99885 BTU per pound Fahrenheit. Kita masukkan, kemudian untuk G-nya kita masukkan 6,88 kali 10 pangkat 5 pound per jam fit pangkat 2. Kemudian kita masukkan ini CP mu per K. CP mu per K ini merupakan rumus dari bilangan PR tadi. Bilangan PR tadi udah kita ketahui, udah kita cari nilainya itu sebesar
64,05. Nah, kita masukkan ke sini, yaitu 4,05 pangkat min 2 per 3, kemudian mu B, mu 0. Mu B per mu 0 itu mu B-nya tadi kan ini. Mu B-nya itu kan 1,13, dan mu 0-nya itu 0,398. Jadi, mu B per mu 0 itu sama dengan 1,13 dibagi 0,398. Ketemunya itu nanti jadinya 2,84. Kemudian dipangkatkan plus 0,14. Nah, nanti setelah dijumlahkan, hasilnya itu halognya ketemu 7,8 dikali 10 pangkat 2 BTU per jam feet kuadrat Fahrenheit. Kemudian udah ketemu nih halog. Halog ini itu sebagai koefisien dari transfer panas konveksi paksaan pada turbulen gitu. Nah, kemudian dicari nilai flux koefisien perpindahan panas atau Q, di mana flux transfer panas dari konveksi itu rumusnya kan H kali TB min T0. Nah, tapi di sini itu hanya itu kita ubah jadi halog, yaitu jadinya Q0 itu sama dengan halog dikali TB min T0, jadinya itu Q0-nya itu sama dengan H. Lognya kan tadi sama dengan 7,8 kali 10 pangkat 2. Kita masukkan, kemudian TB-nya tadi itu 60. Ini data di awal, TP-nya itu 60, kemudian T0-nya itu 160. Kita masukkan ke dalam data. Nah, Q0-nya itu diperoleh min 7,8 kali 10 pangkat 4. Jadi, nilai flux transfer flux panas pada dinding bagian dalam pipa itu besarnya itu 7,8 kali 10 pangkat 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.